Hai Sobat Berkawan, kembali lagi bersama kami di Tech Talk Berka Podcast. Nah, hari ini kita akan lanjut ngobrolan kita yang minggu lalu nih tentang security. Nah, bersama gue Adi dan juga Bro Niko. Nah, kita lanjut aja ya, langsung. Lihat dari level 1 ya, Iya. Implementasi antivirus, ya itu level pertama yang kita implementasi misalkan. Kemudian kita punya antivirus, kita punya firewall, ya firewall itu bagaimana mengamankan data, mengamankan network kita, internal network perusahaan dari serangan luar, ataupun kita bisa memfilter koneksi dari dalam keluar. Gitu ya. Kita bisa gunakan firewall. Kemudian kita juga punya solusi IDS yang bagaimana kita bisa melihat ketika data ada di network kita bisa kontrol, kita bisa monitoring gitu. Data apa aja yang lewat. Ya, IPS IDS itu kalau nggak salah anti penyerangan dari luar ya. Yes. Jadi biar nggak bisa sembarangan masuk ke dalam gitu, betul, ya, IPS ya. Juga. Jadi tadi ada apa aja, antivirus, firewall, IPS IDS ya. Ya, itu baru 3. Contoh, masih banyak. Contoh misalkan kita juga punya solusi encryption. Mulai dari encryption datanya, encryption laptopnya gitu ya. Kemudian ada lagi misalkan kita bilang solusi DLP, data loss prevention. Sehingga kita tahu data ini di-copy kemana, boleh di-copy atau tidak, boleh di-print atau tidak, siapa yang boleh nge-print, siapa yang boleh nge-share. Kita bisa gunakan data loss prevention. Ini termasuk yang nyegah orang-orang yang tadi copy dari USB itu ya. Betul. Kemudian ada solusi juga device control. Sehingga kita bisa proteksi device-nya. Si USB flash drive brand apa, tipe apa yang bisa kita pasang di PC notebook kantor. Jadi dibatasin juga ya, istilahnya brand dan tipe tertentu aja yang boleh colok gitu ya, nggak bisa sembarangan barang dari luar gitu. Betul. Udah 6 bro, ada lagi? Dan banyak lagi bro. Kira-kira jari saya cukup nggak? Saya cuma mau lihat gambaran aja sih bro. Kurang kayaknya. Oh, banyak banget ya berarti ya. Banyak banget. Dan itu semua BRK bisa bantu? Sebagian besar kita bisa bantu. Sebagian besar, tapi semua start dari assessment ya? Kita start dari assessment. Sampai nantinya security itu bukan hal yang mudah ya. Untuk manage perangkat security, infrastructure security sebuah company itu nggak mudah. Nggak cuman sekedar install, configure, selesai. Ya. Yang harus sangat diperhatikan adalah setelah itu sebenarnya kita bisa lihat ada berapa banyak penyerangan, kemudian ada berapa, contoh misalkan kayak solusi anti-spam. Anti-spam itu kan banyak email-email sampah yang masuk ke mail server kita atau ke mailbox-nya kita. Nah, dengan anti-spam kita bisa filter. Nah, kita harus pelajari terus email seperti apa, dari IP mana spam-spam ini masuk. Artinya setelah implementasi dan konfigurasi kita harus selalu berkala melakukan monitoring, reporting, dan analisa. Nah, BRK itu bisa bantu untuk kita melakukan SOC. Jadi kita punya SOC. Sorry bro, SOC itu apa? Security Operation Center. Security Operation Center. Jadi customer nggak perlu capek ya untuk nyiapin orang security yang sekian banyak dengan berbagai macam sertifikasi. BRK bisa siapkan SOC team. SOC team saja apakah? Dan SOC centernya pasti. Dan SOC-nya ya, jadi nggak cuman sediain barang, nggak cuma sediain orang, tapi dua-duanya. Betul. Dan itu 24x7. 24x7, ya karena kalau serangan nggak tunggu jam kerja ya bro ya. Benar. Gitu bro. Jadi kalau aku bisa simpulin sedikit nih sampai sekarang, jadi solusi buat BRK yang nggak hanya sekedar sediain tadi antivirus, firewall, IPS IDS, tadi apa lagi ya, ada DLP. Data encryption, terus ada DLP, terus juga tadi kayaknya ada lagi kesebut terakhir tuh tadi ada anti spam gitu ya. Tadi dibilang sama Bro Niko jari saya nggak cukup, sampai mungkin kaki juga nggak cukup kali ya bro. Tapi nggak hanya sekedar barangnya ya, tapi juga Security Operation Center, ada 24x7, nggak cuman barang infra SOC-nya, tapi juga sampai penjaganya nih, satpamnya, security-nya ya. Betul. Itu jadi buat sobat berkawan yang lagi bingung nih security-nya seperti apa, mungkin bisa coba
ngomong nih sama tim BRK ya untuk dicek, untuk dilakukan assessment ya, gitu ya Bro Niko ya. Kita mungkin, ngobrol dulu lah, diskusi dulu. Betul, jadi ngobrol-ngobrol dulu, nanti dicek udah sejauh apa yang bisa dilakukan, terus mungkin resiko-resikonya seperti apa gitu, dan nanti baru didesainin gitu ya, seperti apa yang paling pas nih buat sobat-sobat BRKawan. Benar, apalagi kalau misalkan gue boleh tambahin sedikit juga. Sekarang kan lagi pandemik nih, lagi pandemik COVID-19. Orang semua kerjanya work from home, ya. Kalau mereka kerjanya work from office, kita bisa proteksi dengan solusi-solusi tadi. Iya. Tapi ketika dia di rumah, gimana kita bisa proteksi? Ya. Gimana tuh Bro? Jadi kalau misalkan dari BRK kita punya solusi untuk mobile workplace. Ya, jadi dengan virtual desktop infrastructure itu bisa sangat meningkatkan security bagi customer. Virtual desktop infrastructure. Jadi desktopnya itu tidak langsung running di PC atau notebook yang mereka pakai di rumah. Terus? Tapi mereka remote ke data center kita ataupun ke cloud. Ke data centernya mereka kali ya, atau ke cloud gitu, atau ke cloudnya kita BRK Cloud. Oh gitu ya, bisa ke BRK Cloud juga ya. Ada beberapa customer yang mereka gunakan layanan virtual desktop dan itu adanya di BRK Cloud. Oke, jadi ada istilahnya kerja dari rumah, tapi sebenarnya kerjaannya nggak di situ ya? Iya, PC notebooknya semua ada di data center. Jadi nge-remote ya, istilahnya nge-remote ada di data center atau bisa di BRK Cloud ya. Ya, bisa di BRK Cloud. Kemudian ada juga kita solusi mobile device management. MDM, mobile device management. Jadi bagaimana company itu bisa memastikan ketika user menggunakan aplikasi company di handphone personalnya mereka, datanya tetap aman. Jadi ketika mereka buka aplikasinya biasanya kan di screenshot, bisa di screenshot. Ya, betul, ini tidak bisa di screenshot. Kemudian datanya misalkan bisa di download, itu tidak bisa di download ke lokal. Kemudian koneksi yang digunakan adalah koneksi private, bisa ada namanya micro VPN, jadi hanya aplikasi itu saja yang connect-nya ke data center. Jadi hanya aplikasi itu aja yang boleh ke sana ya. Betul. Jadi walaupun itu handphonenya kita kan, handphonenya pribadi bisa kan ya Bro Niko ya, nggak harus handphone kantor kan ya. Jadi karena micro VPN itu jadi aplikasi yang untuk kerja aja yang bisa akses ke sana, kita nggak bisa buka browser gitu ya. Benar. Jadi dari sisi mungkin PC-nya bisa, dari sisi mobile device-nya juga bisa. Nah itu untuk buat rekan-rekan sobat BRKawan yang ini nih, yang lagi WFH nih. Benar. Itu kayak gimana ya maksudnya Bro Niko ya? Jadi kalau misalnya udah ditaruh di kantor nih, udah ditaruh di data center, terus juga mobile device udah diamanin gitu ya, terus juga dari perusahaan nih udah sediain segitu banyak gitu ya, masih bisa bocor juga itu? Kita yang gini, jika kita bicara security itu sistem security tidak bisa memastikan 100% bekerja dengan baik. Ya. Yang bisa dipastikan adalah 99,999%. Artinya akan tetap ada kemungkinan untuk data itu bocor. Gitu. Makanya secara reguler dengan customer juga manage service ke BRK untuk security-nya, kita bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi terbaru kepada customer, dan juga kita bisa berikan ke mereka suggestion sistem apa saja yang harus diperbarui atau di-adjust lagi supaya jauh lebih secure gitu ya. Jauh lebih secure ya. Jadi intinya ya kan kita sering dengar nih, kayaknya setiap hari tetap ada serangan baru, udah pasang segitu banyak cara, metode, beli hardware A, beli layanan B, tapi masih bisa bocor. Tapi ya kalau kita istilahnya beli jasanya BRK juga gitu ya, mungkin bisa dapat rekomendasi. Istilahnya mungkin better safe than sorry ya. Jadi sebisa mungkin tetap update, keep up to date dengan solusi-solusi terbaru. Dengan ya mungkin kalau misalnya ada isu-isu terbaru juga pasti tim BRK share ya ke rekan-rekan customer-customernya BRK gitu ya. Jadi yang kita bisa lakukan adalah meminimalisir, memperkecil kemungkinan data kita bocor. Karena data, tadi balik lagi ya, data itu penting, informasi itu sangat penting, data kita bisa dijual sama mereka, data kita bisa di-share ke kompetitor, bahkan yang lebih parah lagi adalah data kita bisa diduplikat. Contoh misalnya kayak KTP diduplikat, digunakan untuk tindakan kejahatan. Buat daftar pinjol bro. Ya, betul, jadi buat daftar pinjol yang nantinya itu akan
parahnya adalah kenanya ke si korbannya kan. Iya, bisa kelilit hutang gitu. Nah, itu kalau yang pribadi. Kalau yang untuk enterprise itu jadi persaingan bisnis yang nggak sehat juga kan. Kayak dijatuhin gitu ya sama Betul saingan bisnis ya. Benar, itu kan jadi persaingan bisnis yang nggak sehat. Jadi memang dan salah satunya lagi adalah kalau buat enterprise namanya bisa hancur ketika data pelanggannya bocor, data internalnya bocor gitu ya. Dokumen-dokumen rahasianya bocor, itu kan menjadi namanya jadi jelek. Mencoreng ya, Yes, Bro Niko ya. betul, Kayaknya ada beberapa aplikasi yang sempat kena kayak gitu juga kan ya. Itu sempat itu market share-nya pasti langsung turun. pasti langsung jatuh ya. Iya, Oke, terakhir nih Bro Niko nih. Ya. Mungkin boleh nggak share tips deh kira-kira buat sobat berkawan nih. Mungkin ada 2 tips ya. Mungkin buat sobat berkawan yang pribadi sama yang buat enterprise nih. Kira-kira apa sih yang paling mudah dilakukan sekarang nih? Untuk bisa mencegah supaya entah kita jadi korban kebocoran data atau kita yang bocorin data gitu. Ya, jadi kalau buat yang pribadi ya, yang paling penting tadi kita jaga baik-baik dengan cara tidak menggunakan mobile device kita di tempat publik, kemudian tidak menggunakan wifi publik, dan yang terakhir selalu lock handphone kita. Selalu lock. Ya, jadi kunci handphone kita as soon as possible. Karena kita nggak pernah tahu kapan handphone kita bisa jatuh, bisa dicuri orang. Kalau dicuri untuk dijual dan buat makannya mereka karena nggak punya duit itu masih mending. Tapi kalau data kita yang memang mereka niat untuk ambil itu yang menjadi masalah. Gitu ya. Nah, kalau buat enterprise, tipsnya saat ini yang bisa dilakukan adalah lakukan assessment secepatnya untuk security dan mulai buat policy dan compliance yang jelas di company terkait dengan perlindungan data, gitu ya. Itu akan sangat membantu. Baru setelahnya kita bisa invest security yang lain, gitu. Waduh. Solusi security yang lain. Gitu. Luar biasa nih. Sebenarnya kalau bahas security kayaknya 3 malam atau 1000 malam Masih juga banyak, kayaknya nggak cukup ya Bro Niko ya. Bro. Tapi thank you banget Bro Niko karena tipsnya dan juga udah mau sharing sama saya gitu ya, sama aku dan rekan-rekan sobat berkawan nih. Oke, mungkin kita ketemu lagi kali ya Bro Niko ya. Mungkin nggak satu sesi atau ya nanti pas kita ketemu lagi lah. Sekian dulu dari episode hari ini. Kita akan ketemu lagi di Tech Talk Berka Podcast selanjutnya. Gue Adi dan rekan saya. Niko. Oke, terima kasih. Bye. Bye. See you. See you later.